Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum dasar sistem operasi untuk modul 4. Pada modul 4 ini kita memiliki tiga materi utama, yakni web server, DNS server, dan juga DHCP server. Untuk web server sendiri, ini merujuk pada dua konsep utama, yakni sebagai hardware dan juga software. Sebagai hardware, web server adalah perangkat yang menyimpan file-file komponen sebuah website seperti HTML, gambar, CSS, dan JavaScript, serta menyediakan layanan web yang terhubung ke jaringan lokal atau internet untuk pertukaran data dengan perangkat lain. Di sisi software, web server adalah software yang memberikan layanan web kepada klien yang meminta informasi, mengelola akses pengguna ke layanan tersebut sesuai dengan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Untuk fungsi dan cara kerja dari web server, untuk fungsinya itu menyimpan, memproses, dan memberikan halaman web sesuai permintaan dari web user atau klien. Untuk cara kerja sendiri, yang pertama user mengakses URL melalui web browser atau menggunakan alat seperti telnet atau perintah cwrl pada OS Linux. Yang kedua, web browser mengirimkan HTTP request ke web server. Kemudian, web server menerima request, menyiapkan file website yang diminta, dan mengirimkan HTTP response berisi file website ke web browser. Dan yang terakhir, user dapat melihat website melalui web browser. Untuk error message umum pada web server, ada beberapa error yang biasanya terjadi. Yang pertama ada error 403 atau server forbidden. Akses ke file biasanya itu dilindungi atau disembunyikan. Error 404 atau server not found. File atau halaman yang diminta tidak ditemukan. Selanjutnya ada error 500, internal server error. Masalah atau kesalahan dalam server internal situs. Selanjutnya ada error 502 atau bad gateway. Server menerima respon tidak valid dari server lain. Selanjutnya ada error 504 atau gateway timeout. Tidak ada respon yang tepat waktu dari server hulu. Ada error 400 atau bad request. Server tidak memahami permintaan pengunjung. Dan yang terakhir ada error 401 atau server unauthorized. Pengguna tidak memiliki izin untuk mengakses halaman web. Selanjutnya ada beberapa contoh dari web server. Ada yang pertama yaitu NGINX. Biasanya disebut ini adalah web server kedua yang paling banyak digunakan. Stabil, hemat sumber daya, dan efektif menangani lalu lintas tinggi. Dan dia juga memiliki fitur unggulan untuk menangani website yang bertrafik tinggi. Selanjutnya ada Apache Web Server. Ini adalah web server paling populer dengan penggunaan mencapai 41,5%. Ini juga merupakan open source, fleksibel, mudah dikonfigurasi dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Dan penggunaannya juga luas karena kemudahan pengaturan dan fleksibilitasnya. Ketiga ada Lightspeed Web Server. Di sini dia memiliki performa yang tinggi, banyak digunakan di layanan web hosting, juga lebih cepat dalam memproses PHP, anti-DDoS, dan fitur fault recovery. Yang keempat, Internet Information Server atau IIS. Ini digunakan dalam sistem operasi server Windows dan juga terintegrasi dalam sistem Windows dan mendukung protokol TCP atau IP. Ada selanjutnya yaitu Like TPD, itu web server open source terpopuler ketiga. Web server ini ringan, cepat, dan bisa melayani banyak klien secara simultan. Lisensinya BSD dapat dijalankan di berbagai sistem Unix dan Linux. Dan terakhir itu ada Xerox. Nah, ini dirilis dengan GUI default, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Solaris, macOS X, dan Windows. Ini juga mendukung teknologi populer seperti web server, zero downtime, dan fitur keamanan saat mengunduh file. Untuk domain name server atau DNS, ini adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang sesuai. Nah, ketika kita menjelajahi internet dan menggunakan nama domain seperti www.google.com, DNS bertugas mengonversi nama domain tersebut menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer dan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi. Nah, ini menggantikan serangkaian angka yang sulit diingat oleh manusia. Untuk fungsi DNS sendiri, ada beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi alamat komputer di dalam suatu jaringan sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host, melakukan pendataan mail server, mentranskripsikan alamat domain, dan yang terakhir itu mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Untuk cara kerja dari DNS sendiri, ada beberapa langkah-langkah.
Yang pertama itu melakukan pengecekan di file host, melakukan pengecekan pada data cache, pencarian pada DNS server pertama, dan pencarian pada DNS server lanjutan. Nah, untuk elemen dasar dari DNS sendiri, yang pertama DNS atau name server, ini mengolah domain dan digunakan untuk menyatukan authoritative name server. Kedua ada atau address. Ini memetakan hostname ke alamat IP. Ada PTR atau pointer, meletakkan alamat IP ke hostname. Ada CNAME atau canonical name. Ini menyatakan alias atau nickname dari suatu host. Ada MX atau mail exchange. Ini mengarahkan email untuk suatu domain ke host yang berfungsi sebagai mail server. Selanjutnya ada SOA atau Start of Authority. Ini adalah perintah yang mendefinisikan awal dari suatu zona, dan yang terakhir itu ada name server. Ini adalah nama domain dari sebuah web server yang mengarahkan domain ke server. Yang selanjutnya ada serial underscore number. Di sini nomor seri dari file zona. Ada refresh underscore number, selang waktu yang diperlukan oleh secondary name server untuk memeriksa perubahan pada primary name server. Ada retrieve underscore number, ini menunggu pengulangan pengecekan bila DNS tidak memberikan respon pada saat proses refresh. Yang ke-11 itu ada expire underscore number. Ini durasi zone file dipertahankan pada DNS sebelum dilakukan penghapusan. Dan yang terakhir ada negative change TTL underscore number. Ini nilai default dari time to live atau TTL untuk semua resource pada zone file. Nah, selanjutnya ada DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah protokol client atau server yang memudahkan pengalokasian IP dalam suatu jaringan. Dalam DHCP, ISP secara otomatis memberikan IP address baru kepada komputer yang membutuhkannya. Komputer yang meminta IP address disebut DHCP client, sedangkan komputer yang memberikan IP address disebut dengan DHCP server. Untuk kelebihan dan kekurangan DHCP sendiri, yang pertama untuk kelebihannya, mudah dalam mentransfer data. Yang kedua, pengalokasian dinamis IP. Dan yang ketiga itu pemberian konfigurasinya digunakan dalam jangka waktu yang tertentu. Dan untuk kekurangan sendiri, ketergantungan pada server. Jadi semua pemberian IP address bergantung pada server DHCP. Jika servernya mati, maka semua koneksi pada jaringan tersebut akan terputus. Untuk dari cara kerja DHCP sendiri, pertama ada inisialisasi, yaitu klien mengirimkan DHCP discover message secara broadcast untuk mencari DHCP server. Yang kedua ada selection atau seleksi. Itu DHCP server menerima DHCP discover message dari klien. DHCP servers mengirimkan DHCP over message berisi konfigurasi jaringan yang diperlukan oleh klien. Yang ketiga ada requesting state atau permintaan ya. Itu klien menerima konfigurasi DHCP over message. Klien mengirimkan DHCP request message secara broadcast untuk meminta penggunaan konfigurasi tersebut. Dan yang keempat itu ada bound set atau terikat. Itu DHCP biasanya mengirimkan DHCP message sebagai konfirmasi bahwa klien sudah terdaftar dan dapat menggunakan konfigurasi yang disediakan. Biasanya dikirimkan kepada klien, sementara DHCP server lain menarik tawaran mereka. Oke, mungkin itu saja materi pada modul 4 kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.